Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kita kembali, spesialis TV LED Kota Bekasi, Indonesia Raya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan jangan lupa bersyukur selalu. Oke, di sini kita dapat kerjaan TV Sony 49X 8500B. Ini mati ya. Sepertinya powernya ini udah oprekan dari bengkel. Oke, kita langsung cek aja karena tegangan untuk PFC-nya kayaknya ini yang bermasalah. Standby-nya 3,5 tadi kita sudah cek keluar ya. Oke, kita tes manual dulu untuk powernya, kita copot dulu. Yuk kita gas. Oke, kita lepas dulu power supply-nya. Kita lambarin kardus dulu biar aman. Kita on kan manual ya. Oke, di sini tegangan 3,5 volt dan power on ya. Kita akan chamber langsung. Oke, kita solder dulu. Oke, kita chamber dulu ya. Ini tegangan 3,5 standby nya dan kita chamber ke power on. Di sini juga ada tulisannya, jadi mudah titik mana yang posisi standby atau power on nya. Oke, kita pasang kabel powernya. Oke, kita tes dulu tegangan apa yang bermasalah ya. Kita akan ukur dan kita coba. Yuk kita colokkan dulu. Kita ukur dulu untuk tegangan 3,5 nya. Belum kita off kan. 3,5 volt, kita coba langsung jumper. Di sini pasti relaynya akan on ya. Oke, kita jumper seperti ini. Kita langsung ukur di bagian ini tegangan 12 volt nya kosong. Kita cek bagian PFC nya ya. PFC nya di Elko ini 400 volt nya ini. Di sini dia hanya 300 ya, dia nggak nyampe 400 volt atau 380. Berarti PFC nya nggak bekerja. Dan ketika PFC tidak bekerja, tegangan 12 volt dan untuk ke backlightnya nggak mungkin dia akan keluar. Karena dia harus menghidupkan atau mengonkan PFC, naik tegangan baru dia keluar. Oke, kita cek dulu untuk tegangan PCC di bagian PFC-nya. Ini bagian PFC-nya ya, di sini. Dan ini IC drive-nya, driver-nya. Kita coba ukur untuk tegangan. Ini udah kita jumper. Otomatis ini harusnya di sini ada tegangan 15 volt ya, untuk mengonkan IC ini. Ini cuma ada sekitar 3 volt. Ini harusnya ada 15 volt. Oke, kita urut jalurnya. Jadi dia power on ini. Untuk on-nya dia akan melewati ini. Di sini juga ada tulisannya power on di optocoupler paling pojok nomor 4. Dan di sini harusnya ada tegangannya 15 atau 18. Ini di sini ya. Dan kita ukur lagi. Di sini harusnya ada tegangannya. Ini tidak ada ya. Kosong. Jadi ini coupler, optocoupler ini untuk feedback tegangan standby yang arah pojok ini. Dan nomor 2 untuk feedback 12 volt ya. Ini untuk AC detect dan ini untuk power on. Power on tuh harusnya di sini udah standby di. Oh, ini melewati TR ini. Melewati transistor Q6509 ini harusnya di kolektornya juga udah ada ya. Kita akan cek dulu di sini tegangannya. Tegangannya juga nggak hadir saudara. Tuh. Berarti kita akan urut lagi kolektornya arahnya kemana. Dan ini menuju titik ini. Dan ke ini ya. Di sini ada IC untuk driver tegangan standby nya. Kita cek untuk VCC nya. Di sini ada Elko. Oh, ini 0. Ini harusnya ada 15 atau 18. Ini ada 2 dioda. Yang ke dioda 6308 ini kok 0, sedangkan 6307 nya ada. Ini 6307 masuk ke VCC IC nya nih. Dan ini untuk power on, menyuplai IC PFC dan backlight nya. Oke, kita cek dulu untuk RR nya. Kita buang dulu listriknya, sisa tegangannya. Oke, sudah pastikan nama. Kita cek untuk R nya di sini. Jadi dia melewati R baru masuk ke dioda ya. Oh, ini R nya kok berapa ini ukurannya? Lu ini kali 1 kilo aja nggak naik saudara.
Kita cek dulu hari ini ya, R6306 ini pembengkuknya 2,2 saudara. Ini harusnya 2,2 kok, nah, berarti putus ini hari ini. Oke, kita cek lagi ya saudara, berarti biang keroknya adalah R6306 mengalami putus. Kita coba langsung jumper. Oke, kita jumper dulu ya. Jadi R ini fungsinya seperti fuse ya, kita jumper aja pakai timah dulu seperti ini. Oke, kita colokkan listrik lagi. Di sini power on, untuk jumperannya kita lepas dulu. Bismillah. Oke, kita cek dulu di sini ya. Di tegangan ini tadi kita cek, kita on kan dulu nih testernya, ada on off nya, jadi kadang lupa. Lah ini benar, baru ada tegangannya sekarang elko ini, berarti di kolektornya di sini pasti ada juga. Ini untuk kolektor power on nya, ini masuknya ke sini ya. Nih kita cek poin di sini. Nah ini harusnya begitu di on, di sini juga keluar tegangannya. Kita tes, bismillah, tuh kalau nyala ya, tak bunyi relaynya, nih tegangan naik. Oke, dan ini menuju ke sini. Ini adalah IC drive untuk PFC nya, tuh naik ya tegangan. Kita langsung pantang, jumperannya kita langsungin dan kita tes untuk tegangan 400 volt ya. Nah, sekarang naik nih di 380 volt. Oke, kita coba lepas ya, dia pasti akan turun, perlahan turun, dan kita akan on. Nah, dia naik lagi. Sekarang kita cek untuk tegangan 12 volt ya. Oke, dia juga keluar nih, 12 voltnya juga udah keluar. Dan kita sekarang jumper untuk bagian ini, inverter on nya. Kita sekalian tes poin secara manual untuk power ini. Ini di elko untuk ke backlightnya. Ini titik poin inverter on nya. Kita jumper juga ke 3,5 seperti ini. Juga keluar ya. Oke, untuk sementara nih kita pastikan udah bagus power supply nya. Ini sementara kita jumper seperti ini dulu, nanti kita tinggal ganti R nya. Oke, kita lepas dulu, kita tes ke unit TV nya. Cabut dulu listriknya dan kita lepas jumperannya, kita lepas dan kita akan tes dulu nih sementara begini dulu jumperan kita. Oke, pinggirkan dulu saudara. Kita baut dulu untuk keamanan, 2 biji gak apa-apa. Oke, kita langsung tes aja ya, apakah sudah nyala begini. Kita lihat lampu standnya on ya, ini on. Alhamdulillah, no sinyal, sudah nyala TV-nya bosku. Oke, kita coba taruh antena di sini. Bismillah. Oke, udah jos. Alhamdulillah, normal aja ya. Panel alhamdulillah juga nggak cacat. Alhamdulillah bosku, telah berhasil. Nanti kita tinggal ini ya, tadi untuk R nya R6306 dengan ukuran 2,2 ohm. Ini seperti fuse. Tadi sementara kita jumper menggunakan timah saja, nanti kita tinggal ganti R nya atau pasang paku biar kuat. Oke, cukup sekian. TV Sony 49X 8500B mengalami mati sasi, telah bangkit kembali. Kita perbaiki power supply nya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Spesialis Kiblat Kota Bekasi, Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam surger. Nyos.